Well, shalom teman-teman online. How are you? Saya juga mau menyemangati Anda semua. Saya pakai merah putih karena kita masih ada di Semangat Indonesia Maju di ulang tahun ke-75 dari Republik Indonesia. Kami bangga ya berada di negara yang memiliki presiden yang rendah hati luar biasa. Oke, hari ini kita akan lanjutkan apa yang dibagikan hari Kamis. Hari Kamis saya ada mention that as a leader yang memimpin dari dalam hadirat Tuhan. Itu sama dengan pemimpin yang memimpin dari kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b, bahwa Yesus datang, aku datang untuk memberi kamu hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Jangan itu, karena Anda yang masih baru dalam Tuhan, itu tidak sama dengan kelimpahan yang diukur dengan materi yang terakumulasi. Tapi Yesus datang memberi hidup. So, is the life yang kita ngomong di sini. What kind of quality life? Oke, itu yang menentukan. Di hari Kamis yang lalu saya tutup dengan kalau kita memimpin sebagai kepala keluarga, sebagai gembala, sebagai guru agama, sebagai guru-guru sekolah teologi, online atau offline, whoever you are. Apakah ketua komsel, gembala sel, you are leading. Nah, ibu rumah tangga, mimpin rumah tangganya. Now, how do you lead? Kita kalau mimpin dari kelaparan, kekurangan, we burn out, cawan kita kosong, kita akan burn out saudara-saudara. Oke, kita gak bisa memberi apa-apa karena kekurangan bahan mentahnya. When you are not satisfied, kalau kita gak lapar, nah Anda ingat ya di Matius 4 ayat 4, pada waktu minggu lalu di Kamis saya bagikan. Yesus itu dibawa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dia punya selongsongan konten full to capacity. Kayak mobil tuh full tangki gitu loh minyaknya. Olinya full, bensinnya full, airnya full. Gak akan deh ada meledak-meledak tengah jalan. Gak mungkin kecuali ketabrak. Anak-anak ngantuk karena jalan tolnya enak soalnya. But when you are full, Yesus ditawarin dengan sisi kelemahan yang paling lemah hari itu. Gak mempan. Dia jawab dengan ada tertulis. Manusia gak makan, setan kan bilang, ubah dong batu jadi roti, kan bukan lapar, udah 40 hari 40 malam puasa. When you lead out of full tank, you can say no to sin. You can say no to temptation. Sebelum jadi dosa, temptation dulu kan. Nah, Allah gak mencobai kita loh, karena dalam diri dia gak ada pencobaan. Dia gak bisa dicobain. Nah, gak mau juga, gak mempan. Yesus sebagai manusia sempurna, badannya tanah liat. He can say no. Ada tertulis loh, manusia gak makan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Disuruh nyembah sekali. Jangan kau cobai Allah, Tuhan Allahmu, iblis. Jadi Allahnya Yesus sama Allahnya iblis sama loh. Don't you tempt God, don't you try God. Okay? Worship Him alone. Nah, kok bisa pakem tuh kenapa? Kenapa kok kita itu bisa kayak layangan putus, sekali nurut, sekali terbang tinggi, sekali tiung lemes kayak gak tahan lagi. Kenapa kayak kita seperti itu? Because we lead our life, we lead our day. Jadi pemimpin yang memimpin dalam hadirat Tuhan tidak harus gembala. But of course it applies to gembala. Saya kok yang ngalami. So saya udah tahu karena saya ngalami nyung, saya tahu saya gak mau nyung lagi. Saya mau tegak solid seperti baja. Okay, I want to have a steel backbone. Nah, apa yang membuat orang itu kok sampai digoda apapun jatuh? Makanan salah aja, udah gak enak, tetap dimakan. Ingat ayat terakhir yang saya berikan kan Lukas 15 kan? Anak yang terhilang tuh. Bukankah dia dalam kelaparan, makanan babi kan bukan buat orang. Dia minta loh, itu aja gak dikasih majikannya. When you're so hungry, even the wrong food, the false food you will eat lah. Be careful. Nah, orang kalau kuat. Nah, sekarang saya mau kasih Anda ke 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini ayat yang menjelaskan kenapa Hawa jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. This is the key. Okay. Di ayat 16, sebab semua yang ada dalam dunia, there is in the world system now, yaitu keinginan daging,
Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa loh, melainkan dari dunia. Nah bedanya kalau di ayat 15 dikatakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak akan ada di orang itu. Nah sebab yang ada di dalam dunia. Tadi kita memimpin dalam hadirat Tuhan. Nah kalau di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Jadi apa yang digoda? Nafsu, keinginan daging itu nafsu, mata mengingini, iri, kompetisi. Kemudian keangkuhan. Aku bisa kok jadi Allah. Kamu kalau makan buah ini, kamu jadi serupa Allah loh. Really? Aku jadi sama dengan Allah, keangkuhan hidupnya. Padahal Adam dan istrinya sudah diciptakan serupa Allah, gak perlu dibantu makan buah loh. Nah, kenapa kok orang kelaparan hadirat Allah, kelaparan kehidupannya Yesus gampang jatuh dalam dosa? Sebab semakin lama Anda gak datang kepada Allah, bersantap dari Allah. Ingat di hari Kamis yang lalu saya bagikan. Tuhan itu ngajak kita makan di Yesaya 55 kan? Ayat 1, 2, 3. Come, eat, drink, listen. Right? Ini kan udah irama hidupnya udah kayak gitu tuh. Nah, aku akan sediakan makanan paling lezat and your life will be revived. Hidupmu akan dipulihkan kembali. Kau akan hidup. Nah, pada waktu Anda kenyang, Anda ingat ya chef itu, dia udah muak sama makanan dia tuh. Everything dia tahu, semua bumbu dia tahu, makan apa yang enak, tapi dia sendiri nggak bisa nikmati, because he's hungry of the wrong thing. Nah, Anda mesti bisa make sure Anda puas sama Tuhan. Kalau enggak, dunia kasih yang merangsang nafsumu. Menggiur, coba badanku bisa kurus kayak begitu ya. Aku kalau bisa pinter kayak gitu ya ngelihatnya ya. Bukan beritanya nih dengerin, malah orang yang dikagumi tuh. Right? Ini kayaknya yang denger online jangan begitu ya. Dengerin firmannya, tergiur sama firmannya, lapar haus sama firmannya. Tapi jangan dengan lihat sayanya. Saya cuma selongsong gitu loh. Sekali ada, besok bisa gak ada gitu loh. You know? So fokus yang eternal. Nah, kalau Anda tergoda di 3 bagian ini, setan selalu pakai nafsu kita kok. Be careful, you will fall. Be like Jesus. Yesus itu 30 tahun pertama, solitude, silence, and sabbatical. Of course, dia punya bensin penuh. Nah, satu hal, Anda tergoda dengan apa yang ada di dunia kan. Termasuk tidak saja makanan, cara dandan, fashion, mobil mewah, rumah mewah, all the mewah. Musa tuh awalnya dari anak budak ya, tapi kan digedein secara mewah. Di Ibrani 11 ayat 25-26, saya menangis baca itu loh. Dia menganggap dia lebih baik menderita sama saudaranya tuh orang Ibrani yang digebukin. Daripada sementara aja menikmati dosa. Dosa bisa kasih kenikmatan tapi sebentar. Dan menganggap suatu kekayaan kalau turut menderita karena Kristus. Karena matanya melihat kepada upah yang tidak kelihatan. Nah ini hidup di dalam hadirat Tuhan. Solitude, silence will keep you in track. Supaya Anda tidak drifting left and right. Tapi realign, rekalibrasi tiap hari. Kompas utaranya to the true north. Nah, kalau Anda kelaparan jiwanya, saya mau tanya, siapa teman Anda? Even choosing friend will be wrong. Saya udah alami ini semua. Having the wrong friend at the wrong time. Waktu lagi kelaparan, kurang hadirat Tuhan, berteman sama teman yang salah. Untuk Anda bisa tahu bagaimana memilih teman. Kita sebagai pemimpin butuh teman yang namanya support system. Nanti itu bagian lain lagi ya, saya bagikan itu. Dan teman itu mesti Anda yang nentuin. Tergantung kualitas Anda kayak apa. That will be your friend. Untuk menjawab ini kita mesti tanya, temannya Yesus siapa? Who is the friend of Jesus? Because we need to know how Jesus chose his friend. Because if we know how Jesus chose his friend, we will know how Jesus set the standard. Supaya temannya punya teman lingkar berikutnya
yang sama kelasnya dengan mereka. Gak bisa tambah lama tambah menipis, tambah larut, tambah menduniawi. Itu something is very wrong. Berarti pertemanannya gak bagus. Nah, untuk ini saya ajak Anda buka ke Markus 8. Kita akan lihat ayat 11 sampai ayat 26. Di dalam Markus 8, ingat ya, yang perlu di-gauge apa? Dijaga. Hawa nafsu mata, nafsu daging, kesombongan. Hati-hati. Guard yourself from those three sins. Nah, untuk ini kita akan melihat Markus 8. Ayat yang ke-11. Lihat nih. Orang Farisi minta tanda. Saya ini menarik sekali saya. Saya ini baru tahu ya. Even waktu saya lagi renungin kembali mengenai Maria dan Marta. Maria itu kan hidup dari kelimpahan Yesus. Marta kan kosong tangkinya. Dua-duanya melayani Tuhan loh. Tapi satu dia tangki kosong, satu tangki full. Untuk ngerti Maria, cara hidupnya gimana? Bentuk orang kayak Maria seperti orang Samaria yang baik. Anda naik lagi ayatnya. Karena semua itu di Lukas 10. The Good Samaritan and Mary and Martha. Itu connected. Because it's one teaching yang Yesus berikan. Nah, sekarang lihat Markus 8 ayat 11 sampai 26. Orang Farisi minta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Nah, untuk mencobai dia, mereka minta daripadanya suatu tanda dari surga. Loh, kalau Anda didatengin orang, terus Anda ditanya, tandanya kamu orang baik apa? Tandanya kau bos yang baik apa? Wih, ya pusing dong Anda. Nah, lihat jawabannya Yesus ayat 12. Anda kalau datengin orang kayak gitu gak mungkin dong mau berteman dong ya. Lu lulusan sekolah mana? Kalau kamu Ivy League America, of course I'll be your friend. Golly, who are you? Thinking that you are so fit to be my friend. You lifting your own standard? Really? I think people would be turned off. Nah, lihat ayat 12 Yesus. Yesus ngapain? Maka mengeluhlah Yesus dalam hatinya. Tapi dalam hati. Terus dia berkata, mengapa ya angkatan ini kok minta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Nah, lihat ayat 13-nya. Mantap banget loh. Lihat Yesus. Saya rasa kita kalau penuh ya jiwanya dengan kekenyangan paling lezat dari Tuhan. Kita lakukan yang sama loh. And ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ditinggal. Dia gak pamitan. Gak say goodbye. Cuma nanya. Gila ya kok angkatan kayak gini. Ada ya generasi yang minta-minta tanda ya. And then cabut men. Gak ada basa-basi atau cara Asia, you know, gak enakan, cabut langsung men. Inventory, delete men. Kalau di HP ya di delete aja, block gitu loh. Because they're not your friend. Why do you want to make friend with people who buys you something and ask who you are? Tandamu apa? Buktinya kamu orang ini mana? Aduh ngeri. Lihat ayat 14-nya. Nah, this is a good part. So, Yesus nunjukin kan, he model. Cara dia dapat teman kayak apa. Oke. Okay? If ada orang gak mau kenal Anda sebagai siapa Anda, forget it man. That's not your lot. Ayat 14 diajarin sekarang muridnya. How do you meet friend? Ini ditentukan dari apakah Anda hidup dalam hadirat Tuhan atau bukan loh. Bukan karena intelek apa, bukan loh. Saya punya deputy pastor selalu kalau lagi kesel tuh dia ngomongnya. Kalau keselnya tuh bisa ngomong gini nih. Coba tuh. Aku aja lulusan universitas kecambah. Dibandingin yang dari universitas yang lain-lain yang tinggi-tinggi gitu. Dia topinya tuh kayak tutupnya kacang hijau tau gak? Itu topi wisuda. Kalau kecambah kan gitu kan. Kuning kecambahnya hijau. Yang jadi topinya. Kalau kita kan pakai topi yang pakai benangnya diputerin. Soalnya dia fotonya sama kecambah begitu. Mungkin kayak Little Frog under the kecambah. Kita udah pakai toga, pakai rolling everything, you know. Now, kalau ada orang introduce tanda-tanda aku ini orang benar pakai karena aku lulusan Universitas Kecambah, udah pasti orang ninggalin dia, nggak usah meninggalkan pakai mikir 2 kali. Kalau Yesus kan orang top man, berapa orang udah sembuh udah sakit. Kalau ngomong ada kuasanya, setan bahkan tahu siapa dia dan gemetar, betul kan? Kalau pakai topi kecambah ya
Orang gak usah nanya juga udah meninggalin. Tapi ini orang tenar saudara. Nah lihat. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membak roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Nah sekarang bagus sekali nih tesnya nih. Ayat 15 ya. Di kapal cuma ada satu roti saudara. One bread in the boat. Mereka nyebrang. Menjauhkan dia orang Farisi itu. Yang minta tanda-tanda tuh. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya. Berjaga-jaga ya. Dan awaslah terhadap ragi orang Farisi. Dan ragi Herodes. Ingat ya, ragi itu kan yeast ya. Alat fermentasi itu. Yang bisa bikin mengembang. Adonan segumpal kepalan tanganku bisa jadi segini. Jadilah roti-roti sedap favoritku itu. You know? Nah, tapi yang dia ngomong kan bukan roti ya. Ragi Farisi dan ragi Herodes. Nah ayat 16. Coba kalau Anda di sepatunya para murid. Sama gak Anda? Maka mereka berpikir-pikir. Seorang berkata kepada orang lain. Cacat gitu rame. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti ya. Selalu yang dipikirkan apa yang dunia sediakan. Kalau dunia tuh makanan. Kalau kerajaan surga kan damai sejahtera, sukacita, keberanian, kepercayaan, pengharapan, betul nggak? Semuanya itu kan. Nah, Anda bisa beli tempat tidur paling mahal, tapi belum tentu bisa tidur loh. Oke, nah. Mereka pada mikir nih gara-gara kita nggak ada roti ya. Nah, ayat 17, Yesus lagi nguji nih. Makanya kalau Yesus lagi ngomong suatu perumpamaan atau pengajaran, Anda juga lagi diajar sebetulnya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Dikoreksi loh ini. Cuma kalau koreksi itu kan Yesus tahu, muridnya kan domba. Domba kan agak simplicity-nya terlalu simplicity. Terlalu simplicity. Alias een beetje dommepit. Emang domba tuh makhluk binatang gak bisa ngapa-ngapain. Orang jatuh terguling aja gak bisa ngapa-ngapain. Tua, muda sama aja. Namanya gastric, you know. Itu asam lambung naik ke situ. Mati loh, tergeletak loh. Really? So, ayat yang ke berapa sekarang ya? 18. Kamu mempunyai mata. Aduh, ini saya kalau jadi mereka juga ketampar. Tapi mungkin aku juga sama kayak murid-muridnya. Tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Jadi panca indera pada waktu kita di depan Yesus itu harus fully present and functioning. Ini yang namanya give ear, listen and eat. Itu Yesaya 55. Kita masih di Yesaya 55 loh ini. Ini praktikumnya kayak gini nih tesnya nih. Oke, ayat 19. Dan pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu orang itu laki-laki. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Enjak mereka 12 bakul. Kalau ngadu pengetahuan gila-gilaan ya. Anda 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang. Ayo berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jak mereka 7 bakul. Ayat 18. Ayat 21 saya jam. Lalu katanya kepada mereka. Masih belum ngerti ya? You don't understand? Sharp teacher man. Langsung ngajar, ngingetin, memori disetel semua pada kejadian-kejadian, testimoni diberikan loh. Still you don't understand? Really? Dan pertanyaan berikutnya. Sebetulnya waktu Yesus berkata, masih kamu belum mengerti. Actually dia ngomong apa sih saudara? What is Jesus speaking actually? You know what he's saying? Are you listening? Saya tuh suka tuh lagu-lagu Natal, you know. Tapi gak pernah dinyanyiin sih, mayoritas. Biasanya yang dia ada di mall-mall yang nyanyiin. Lagunya kayak gini. Do you hear what I hear? Do you hear what I hear? Jadi waktu Yesus ngomong, do you understand? Are you listening? Are you listening what I'm listening?
Karena apa yang Yesus ngomong saudara-saudara, itu dia dengar dari Allah Bapa loh. Yesus tidak pernah sama sekali ngomong dari dirinya sendiri. Terlepas dari Roh Kudus, terlepas dari Allah Bapa. Ingat, waktu dia di bumi, Kisah Para Rasul 1, jelas Dr. Lukas jelasin. Yesus mulai berjalan-jalan berkeliling mengajar dan melakukan mujizat oleh Roh Kudus. He is so dependent on the Holy Spirit. Yohanes 5 ayat 19. Anak tidak bisa berbuat apa-apa kecuali anak melihat bapaknya melakukan. Jadi waktu dia ngomong sama murid, dia tuh lagi ngomong sama bapaknya loh. And dia lagi dengar setan tuh ngomong. Kan itu teruji di Matius 4, Lukas 4 tuh. Waktu di setan berkata kalau engkau anak Allah ubah batu jadi roti. Dia dengar Allah ngomong, ada tertulis. Ulangan 8 ayat 4. Bagaimana dia tahu suara dia pribadi, suara Allah, suara setan. Terus dia bisa pilah tuh. And ini jawabannya. Wah kalau gak pernah satu in loving union with the Father and the Holy Spirit, I don't think he can. Ingat Yesus manusia seperti kita, ingat. Makanya dia mengambil bentuk darah daging dan turut dicobai dan tahu kelemahan kita apa. Tapi dia gak mau berdosa. Ingat loh Ibrani 2, Ibrani 4. Okay. So the question is, are you actually listening? Is your life about listening and paying attention? Supaya Anda bisa trust God and know that the very kingdom of God is near. Anda ini tahu gak sih sebetulnya? Nah kita lihat di sini. Makanan apa sih yang Anda makan selama ini? What are you eating actually? Apa bedanya antara makanan jasmani dan makanan jiwani? Saya nggak pakai rohani loh. Because yang membuat rohani kita nggak dapat makan is our soul. Kalau jiwa kita itu yang penuh dengan sistem dunia, kan kita warisin kan konten jiwa kita itu waktu lahir baru. Kan apa yang ada orang tua kita lakukan, nilai-nilainya dia, kulturnya orang tua, itu kan ada di kita semua. Do you know that sekalipun kita putus hubungan dengan orang tua kita pindah ke negara lain, we build our own family. Bagaimana Anda mengelola dan ngatur rumah tangga persis orang tuamu. Because itu diwarisin. That's legacy lah. So legacy is not always positive. It can be negative. Unless orang tuanya melakukan, mengisi hidupnya. Ini nih, Alan Toffler, I think. Dia mengatakan seperti ini. Nanti Anda cari ya. But the 21st century learning is not about being able to read or write. Pendidikan abad 21 bukan mengenai orang bisa nulis atau menulis atau membaca. It's about learning, unlearning, and relearning. Mengenai belajar, terus yang dia udah dibelajar, yang sudah tahu, yang kita sudah pelajari, coba tidak dipelajari, dilepas semuanya. Kemudian belajari lagi. When we become a follower of Jesus, jiwa kita itu masih penuh dengan warisan dari nenek moyang. Karena Allah kita itu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi keturunan Yakub si Yusuf itu bawa tabiat-tabiat yang ada di bapak, di great grandfathernya Abraham, grandpanya Ishak, papahnya Yusuf, bawa semua. Jadi waktu Anda ikut Tuhan belum tentu Anda langsung bisa mentaati kehendak Allah. Justru perang di dalam batin Anda sendiri. Because you still have this content, you see. So what do we do? Why do we have to be near God and makan firman, minum firman. Supaya kita learn apa yang orang tua kita wariskan. Apa yang kita bawa dari orang tua kita. Kemudian unlearn dong. Dibongkar semua yang kita pelajari itu. And relearn, belajar ulang. Seperti reparenting. Dulu digedein di keluarga kita, keluarga turunan Tionghoa, keluarga keturunan Batak, keturunan India, keturunan Amerika, keturunan Belanda, whatever. Now you come into the family of God. So you unlearn dong budaya keluarga Anda and you relearn how to do family God's way. Bagaimana melakukan keluarga gayanya Allah. So what are you eating? Makanan jasmani atau makanan jiwa? Karena ini jiwa yang mesti dikasih makan, kalau enggak kita enggak akan tanggalkan manusia lama. Oke. Anda makanan dari restoran atau provisi kerajaan surga. Jiwa Anda hari ini sedang dikasih makan kerajaan surga. Bukankah seorang suami bertanggung jawab untuk memandikan istrinya dengan air firman hidup dan memberi dia makan?
rohani, right? It's to the soul. Kalau jiwa kita terus dikasih makan makanan sorga, lama-lama makanan dunianya kita tinggalkan. Rasanya udah gak enak lagi. Okay? And then we like to eat what the Father ate, what Jesus ate. Then you become like Jesus. You think like Jesus. So, it's your choice. Nah, kalau Anda nggak pernah kenyang jiwanya, restoran yang dicari. Kalau Anda puas, lapar dan haus akan Tuhan, pasti provisi kerajaan surga yang menjadi pusatnya. So, bagaimana Anda hidupi kehidupan Anda sehari-harinya? So, how do you live your daily life? Are you eating the body food or soul food? Yang mana? Yesus lagi ngomong mengenai provision of the kingdom. Okay? Bagaimana Anda hidup kehidupan Anda sehari-hari? And the point is, yang relevan untuk hari ini adalah kuasa Roh Allah di kerajaan surga. Karena kerajaan surga bukan makanan minuman, tetapi sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa kuasa kebangkitan dalam dirinya. Dan karunia. Dan hikmat. Dan pengertian akan firman. Jadi kalau engkau makan makanan kerajaan surga, kuasa Allah yang akan masuk pada Anda untuk menyediakan yang baik dan berguna. Katanya firman Allah tuh Petrus katakan di suratnya, firman Allah tuh berguna loh. Paulus juga tulis kepada Timotius ya, untuk membangun, menasihati, mengkoreksi, menegur. So, how do you live day to day? Nah, if you listen and trusting God, maka kalau Anda mendengar Allah, give ear to Him, Anda dengerin dekat, God will work di dalam jiwa interior Anda. Hati yang percaya pada Dia. Emosi yang berakar pada Dia. Pada batu cadas kita, the rock, Jesus Christ. Bedrock kita. And you know God is near. Makanya kita suka lagunya Michael W. Smith. Draw me close to you. Kalau dikatakan draw me close to you means the kingdom of God is so near. Kan Yesus kan ngomong bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa kerajaan Allah sudah dekat? The provision of grace that is infinite is right in your nose. Penyediaan kasih karunia Allah yang tidak terbatas ada di depan hidung Anda. So saya mau tanya pada Anda hari ini. Anda tuh minum dari mana sih? Where do you take your drink when you're thirsty? Pakai kata-kata waktu itu ada pilot satu airline Indonesia yang pada waktu dicek di X-ray di security ternyata dia tipsy, disuruh jalan lurus miring-miring. Ada yang lolos loh, terbang loh, dan kena kecelakaan tuh pesawatnya tuh. So don't be tipsy. It depends. Kamu gampang kok bisa tipsy nggak tipsy, sempoyongan gitu loh. Bisa kok sempoyongan tapi karena anggur ya. Bisa kok nggak usah sempoyongan. Asal yang kamu mabuk Roh Kudus. Jangan mabuk anggur duniawi. So when you are listening to God, you actually drinking. Tapi drinkingnya dari mana? Dari minuman apa yang memuaskan dahagamu? Alkohol from the provision of God yang infinite. Kalau dari dunia itu finite. Karena tergantung Anda punya duit nggak. Kalau ada duit atau ada yang traktir ya Anda makan. Kalau enggak ya enggak makan. Tapi kalau dari Tuhan infinite. Makanya datang ke Tuhan. Hey you there. Dari Message Bible katakan Yesaya 55:1. Hey there, you who are penniless. Come to me, eat and drink milk and wine. Come and you will be alive. You revive. Dari mana Anda mendapat air minum untuk memuaskan dahagamu? Anda melihat ini. Nah ini lihat nih, pertanyaan bagus sekali nih. Yesus ini nunjukin saya ke sini. Kepuasanmu tuh dari mana? Kalau saya hamba Tuhan, biasa keliling-keliling Indonesia. Di Papua Nugini saya pelayanan di pasar loh. Saya berdiri di atas bak truk loh. Itu alun-alun penuh saudara-saudara. Am I happy traveling melayani firman Tuhan sampai ke negara mancanegara? Because aku senang melihat lautan jumlah orang banyak, keren. Look at that, how many people is listening to me? Is that what make you satisfied? Dari performance Anda? Are you a performance oriented person?
perlu buktikan ke orang tuamu, I'm somebody. Anda tahu ya, yang saya ngomong ini pengalaman saya, latar belakang saya ini. This is my life loh. I study everything well. Kejar summa cum laude kalau perlu. To be accepted by my father. Sehingga ini menjadi latah, udah menjadi kultur budaya, kebiasaan, tabiat yang aku bawa sampai lahir baru. Even khotbah pun ini tujuannya apa? Memuaskan kamu, to prove that you are somebody. Oh, are you loving recognition? Kamu suka ya mendapat pengakuan-pengaguman orang ya? Kamu suka diafirmasi-afirmasi terus? Oh, you love attention so much. Kalau ada orang berkata, aduh bagus loh Bu Indri, saya diberkati. Is that why you are ministering? Hati-hati. Apakah Anda pemimpin komsel atau gembala atau pemimpin perusahaan atau kepala divisi, supervisor, all of you will be tempted in this thing. Check your heart out, man. So, atau Anda melakukan mencari kepuasan itu karena afirmasi Allah Bapa. Is the affirmation of God the Father is your satisfaction. Anda ngerti gak sih maksudnya ini? Nah, untuk ini Anda lihat ya di Matius 3 ayat 17. There's one person yang bisa menyelesaikan, hadapi segala pencobaan, hadapi segala aniaya, persekusi, gila-gilaan. Mungkin yang ada di Cina kalah kali. Sampai ke kayu salib, sampai dipaku, dicublusin mahkota duri, paku, hidup-hidup tanpa anestesia loh. Aku ditusuk jarum, aja minta anestesia loh. Right? Saya bilang sama dokter, yang mau swab test, bisa gak aku di anestesia? Hidungnya, jadi aku gak kerasa sakit. Ngakak semuanya. Loh, daripada gak terswab ya mendingan aku pakai anestesia dong. Gigi nih, mau ditambah, mau dibersihin, suntik dulu, suntik. Ini hidup-hidup. Where do you get your affirmation? Sampai bisa menanggung dosa dan penganiayaan, penghinaan sedemikian rupa. Where is the affirmation from? Kepuasan Yesus itu dari mana? Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kalau Anda dengar masuk sendirian di sungai Yordan di Batu Selam, langit kebuka, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati fisik loh. Langsung suara menggelegar kayak guntur berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Publik. Rasamu kayak apa? Mungkin susah ngebayangin karena gak pernah digituin papamu kali. Jesus, this is Jesus. CV-nya aja gak ada apa-apa, gak pernah belah Laut Merah, gak pernah belah Laut Sungai Yordan. Bangkitin orang mati gak pernah. Langsung dibilang, I love, this is my beloved son in whom I am pleased. Padahal gak pernah ngangkut orang, gak pernah bangkitin orang mati loh. Kok disayang ya? Kita hamba Tuhan berkata, pelanannya luar biasa loh, orang sakit sembuh, orang buta melihat. Aduh karunia nubuatannya gila-gilaan. Luar biasa men. I think this season ini ya, di musim pandemi ini. Sadari deh kondisi kesehatan emosi Anda. Are you aware of your emotional health? Apakah Anda tahu kondisi rohanimu kayak apa? Nah saya tulis di sini ya. Sadari kondisi kesehatan emosi untuk tahu kondisi rohanimu kayak apa. Jadi dari Peter Scott Zero di Emotionally Healthy Spirituality kita belajar apa? Bahwa emosi kita dan rohani kita gak bisa dipisahin. Anda pernah dengar gak 1 Tesalonika 5 kalau salah 23. Semoga Allah sumber damai sejahtera memelihara Anda roh jiwa tubuh dengan sempurna. Dipisahin kan roh jiwanya? Tapi Ibrani 4:12 ngomong apa? Firman Allah itu hidup lebih tajam daripada bermata dua, memisahkan jiwa dan roh. Jadi dulu awalnya jiwa sama roh kita satu enggak? Satu waktu berdosa, waktu mati rohnya. Waktu lahir baru ada biji roh Allah di situ. Tapi kan masih kecil sehingga jiwanya masih dominan. Nah itu bisa tenggelam tuh roh kudus di situ. Bisa gak kedengeran ya. This book teach me bahwa emosimu menentukan kondisi kedewasaan rohanimu. Nah ayat 13 Efesus, saya baru ngerti. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu akan nampak loh.
Sebab semua yang nampak adalah terang. So if you want to see your darkness, if you want to see the side of your darkness, yang katanya buku yang saya perkenalkan, Overcoming the Dark Side of the Leader, mau lihat, datang ke Tuhan. Solitude, silence several time a day. Day by day praktek hadirat Tuhan. And dengan Tuhan Anda gak usah diem, terus enggak. Ada intervalnya kok. Anda juga gak disuruh ngerem di situ, di kamar doa. No. Anda even can do solitude silence di kebun. In the garden with beautiful flowers and tomatoes, you can do it. And ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangun, ayo bangun yuk, hai kamu yang tidur. Yuk bangkit dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kapan terang Allah datang? When Christ shine upon you. Kapan Christ shine upon you? When you awaken from your sleepiness. Dari mati rohani. Kalau orang mati rohani, orang mati tanda-tandanya apa saudara-saudara? Jangan bilang gak bergerak. Orang mati tandanya apa saudara-saudara? Gak lapar, gak haus. Undangan Tuhan selalu berhubungan dengan kelaparan, dengan kehausan, dahaga. No more hungry. Makanya dokter tuh ngeri loh kalau ada pasien di rumah sakit gak mau makan. Kecuali kalau grup kita lain saudara-saudara. Yang menjenguk maupun yang dijenguk dua-duanya makan saudara. Ini grup kami. Saya perkenalkan ya ciri-ciri kita. Sakit gak sakit, tancap men. Kenapa? Kita masih makan karena kita gak mau mati. Belum waktunya. Yang bawa makanan juga makan. Jadi kita happy party time man. Wake up from your sleepiness. Anda tahu kenapa orang bisa ketiduran? Letargik. Karena kepanasan. Lemes. Bahasa Indonesia letargik itu mati lemes. Bangkit dong. Okay. So if you are sleepy. If you are lemes ketiduran. Be careful. You don't have the bensinnya Allah gak ada. Kasihnya gak ada. Hadiratnya gak ada. Anda gak pernah solitude silence. Be careful. Itu ritme hidupnya Tuhan. Di ayat 15. Saya tunjukin irama hidupnya Tuhan. Okay. Iramanya dia itu begini. Dia datang ke bapaknya. Markus 1 ayat 35. Atau Markus 6 ayat 15-16. Atau Lukas 4 ayat 42. Saya udah kutipin ya. Because I'm making a trellis for me. Okay. Datang yuk. And dengar. Terus beli. Makan yuk. Invest. Mari makan minum. Kalau orang makan minum bagaimana ciri-cirinya saudara? Enggak tergesa-gesa, enggak enak makan terburu-buru, keselak. Nanti kalau ada pedesnya gitu kayak ayam geprek gitu, aduh udah burning bush langsung keselak sekalian, pingsan. Berkat kok jadi kutuk nanti. Okay? So datang, ini dari Yesaya 55 semua nih. Datang, dengar, beli, makan, minum, makanan paling lezat, hidupmu, jiwamu akan dihidupkan kembali. Ini semua terjadi dengan tempo tidak tergesa-gesa. Do not drink or eat in a hurry. So memimpin dari dalam hadirat Allah adalah pemimpin yang tidak tergesa-gesa. Anda gak bisa bangun hubungan kok tergesa-gesa. You cannot love and be in a hurry. You cannot may build relationship being restless. If you have peace, you can relate. Tenang, orang dengarnya Anda juga tenang. Oke. So ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama saudara-saudara. Seksama itu kuping mata ngelihat. Seperti Yesus katakan, masih gak ngerti ya? Mengenai ragi orang Farisi sama ragi Herodes. Ragi Farisi itu ragi duniawi saudara. Duniawi itu kalau masuk ke kita itu kayak ragi, sekali masuk susah keluar. Kenapa kok mesti solitude silence? Kenapa mesti bangun hubungan sama Tuhan? Kenapa mesti datang ke dia? Supaya pengaruh dunia lama-lama cicil-cicil dikurangin. Dan pengaruh kerajaan surga cicil-cicil bertambah. Dan kalau Anda gak mau bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan berkata begini, gak apa-apa. I'll wait here anyway. Aku sih nunggu aja di sini. Aku gak kemana-mana. You can go do your own thing. It's your choice kok. Kan kamu dikasih kehendak bebas. If you find me, I'm still here. Aku tetap di sini. But you know what? 10 years later, I'm still here, kata Roh Kudus. But 10 years later,
Makanan dunia, provisi dunia sudah segitu tebal di Anda. Sampai gak dengar lagi, sampai tidur. So Yesus berkata, karena itu perhatikannya dengan seksama. Every day, come to me. Berteman sama aku kok susah amat, kan enak, kan I'm love. Masa orang gak suka dikasihi? Bagaimana kamu hidup diperhatikan dengan seksama. It's not bagaimana nyimpen duit, bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. You know di Alkitab, kitab Amsal cuma ada 2 macam orang ya. Bebal or bijaksana. There's no in between. The fool or the wise. Pelajarin deh seluruh 31 Amsal. I choose to be the wise. No more the fool. Don't let the world deceive you. Herodes itu kalau ragi orang Farisi itu ragi agamawi. Kalau ragi Herodes ragi duniawi. Even though Anda aktif di gereja, aktif sebagai tanggung jawab segala macam. Man, if you don't have time with God, you don't spend time with the Lord, you cannot. Ayat berikutnya, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu jahat. Bukannya ada orang jahat. Setan itu kan mengintai berkeliling-keliling seperti singa lapar tapi ompong, tapi lapar. Mengaum-ngaum cari orang yang dapat ditelan. Dulu saya culun banget gue tanya sama gembala almarhum saya Pak Hari Purwanto. Pak Hari yang mau ditelan siapa sih Pak Hari? Ya kamu tuh ya. Siapa yang mau ditelan? Loh kok ono singa neng di singa nih. Itu setan tuh lapar kayak singa nak. Yang mau ditelan justru kita pengikut Kristus. Maka ngikutin yang genah toh ya. Jangan macam-macam. Kan dia orang Madiun gitu loh. So, camkan. How do you camkan dengan seksama hidupmu? By taking care of your time. Be a steward of your time. Nah, untuk bisa mengetahui itu, of course ayat 17. Supaya kamu jangan bodoh. Ini bebal. Ini bukan bodoh-bodohan orang loh. Don't be fool. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. People who knows the will of God, they are wise. Of course kita kan gak mengerti kehendak Allah dengan bacain Alkitab 66 buku dong. Not just become because you read. Enggak, gak bisa. You know His will because you come to Him. Listen, eat and drink, and not in a hurry. When you make time for God, don't be rushing. Jangan tergesa-gesa. Aduh, Anda pernah nggak kalau pergi sama teman, tiba-tiba ketemu orang penting gitu loh. Terus orang pentingnya bilang, in, gitu ya. Terus udah lari, saking penting ya kan. Maksudnya dia udah dipromosi gitu, mungkin jadi staf khusus menteri atau presiden mungkin. Jadi kita kan excited, kita kejar kan. Pas kita kejar ditinggal, pintu tutup. How do you feel? Terus dia WA, sorry gue terburu-buru. Kan gak enak ya catching up all time in such a way. What image do you have? Setan langsung masukin lo, sombong lo, mentang-mentang lo sekarang udah gini sombong lo. It's all the ugly, dirty food yang Anda makan. So, di ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur. See, don't drink. Ada hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang ngotot pada saya kalau datang ke rumahnya suruh minum anggur. Saya sih simple aja, saya kalau minum arak Cina aja buat makanan gue meriang, apalagi minum anggur-anggur kayak begini. Jadi saya bilang, itu makanan Chinese kalau dikasih arak Cina aja aku langsung pingsan, alergi gatal, bulu kuduk berdiri semua, bulu kuduk. Aduh minum mentah-mentah begini. Nanti gak bisa saya. Enggak mabok, muntah. Nah, jadi saya selamat karena fisiknya gak saya terima. Tapi Anda yang suka gatal-gatal hati-hati ya. Katanya moderne ya. Hati-hati, jangan kau mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan apa saudara? Hawa nafsu dunia. Apa 1 Yohanes 2:16 katakan yang bikin orang jatuh dalam dosa? Duniawi, mata, keangkuhan. Hati-hati. Biarlah kau penuh sama Roh Kudus. Tapi artinya bukan bahasa roh terus saja juga sampai. Saya kasihan ada orang yang ngotot berbahasa roh sampai bibirnya putih. Bukan sama lipstick. Ada warna putih, lautan putih. Busa-busa kayak ombak tuh. Ada riak-riaknya gitu. Saya bilang kasihan kami ngotot kayak gitu. Enggak gitu deh. Bahasa roh juga enggak gitu saudara-saudara.
Dipenuhi Roh Kudus artinya ayat 19, ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus dalam hadirat Tuhan karena solitude silence. Dia berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Mazmur itu terdiri dari 2 bagian kontennya. Saya belajar dari Wayne Cordeiro. Dia ngomong kayak gini. If you want to learn how to pray and proper devotion. Saya belajar dari Abraham Lincoln, my favorite hero, dia bilang. Abraham Lincoln waktu dia jadi presiden, dia tuh banyak yang benci karena dia bebasin perbudakan. Orang ngancem segala macam, dia balas semua kebencian, caci maki, sumpahnya dikutuk-kutukin, dia tulis loh. Tapi dia tulis, dia bilang sama sekretarisnya, this is my first draft only. Habis itu dia sobek, now I'm ready to make my second draft. Di second draft dia tulis, I understand where you're coming from, but you know with all my heart, I love you anyway. I forgive you. Jadi saya baru ngerti kenapa Daud itu tulis 150 Mazmur. Karena 50% dari semuanya, emosi dia ngamuk kamu gak bisa terima. Dia keluarin semua. Tapi ke Tuhan. Kelar, dia sobek draft pertama. Makanya ada Sela kan di Mazmur. Kemudian dia tulis, but God, I remember the day that you saved me. You are my rock. You are my shield. Kau perisaiku. Itu draft kedua. Nah kalau Anda bisa buang emosimu yang marah negatif pada Tuhan. Dia ganti Anda dengan emosi yang kerajaan surga. Healthy emotion. That's why you can speak in psalm. Ngomong kecewa-kecewanya. And then, but God help me, you know. Kidung puji-pujian. Gak usah pakai buku nomor 130 harga kobis jatuh. Gak perlu saudara-saudara. And Anda nyanyi-nyanyian rohani. You know. Kayak hari ini. And bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Mudah sekali. Itu alamiah untuk memuji Tuhan. Ayat 20. And you give thanks to God. Senantiasa tandanya kalau Anda dipenuhi Roh Kudus. Easy to say thank you Lord. Thank you Jesus. Dalam situasi buruk pun you can give thanks to God. Because God doesn't change. The situation change. Kitanya, sikapnya kita yang mesti diperhatikan. Itu yang perlu berubah. You know, this Father Thomas Keating berkata gini. It's so interesting, you know, that people come to this seminar and paying for it. And they like to be transformed. But they just don't like to change. If you don't like to change, I give your money back. Because transformation means you want to change. Jadi mau transformasi, rebah di dalam roh aja katanya. Tapi suruh berubah gak mau. Cannot man. Dari pihak kita juga melangkah solitude silence. Supaya Tuhan bisa melangkah. So give thanks to the Lord all the time. Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Atas segala sesuatu. Good, bad, and ugly. Man. Kepada Allah Bapa kita. And ayat 21. Dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Humble yourself in the fear of the Lord. Ini ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. That's the fruit. Ada impactnya dong. Okay, let me close with Galatians 5. Aduh, saya suka kayak saya dapatnya dari my favorite, the Passion Translation Bible. Fantastico. Langsung ya. Ayat 22 sampai 26. But the fruit produced by the Holy Spirit. Kalau Anda makan makanannya dari Tuhan, pasti dikasih Roh Kudus. Kan Anda belajar dong di Lukas 11 ya. Kalau bapak yang jahat mau memberikan yang baik sama anaknya, apalagi bapak kita di surga, dia pasti kasih Roh Kudus. Jadi kalau dari Tuhan pasti dapat Roh Kudus. Apa itu buat Roh Kudus? When the Holy Spirit come to you, the Holy Spirit within you will produce divine love in all its varied expression. Ini dari the Passion Translation Bible. Right on from here, darling. From here. But the fruit produced by the Holy Spirit within you is divine love in all its varied expression. Joy that overflow. Woo. Peace that subdues. Kita tuh ya kalau ada damai sejahtera itu banteng-banteng Mustang tuh langsung jinak. Patience that endures. Kesabaran yang bertahan. Ada orang yang berkata, Tuhan ngomong sama saya, kayaknya prosesnya panjang juga nih.
Kindness in action. Dalam segala tindakanmu itu baik banget deh. A life full of virtue. Kehidupan penuh kebajikan. Faith that prevails. Iman yang bertahan. Yang mengalahkan segala. Iman kan mengalahkan segala sesuatu kan. Faith overcomes the world. Gentleness of the heart. Empathy. Strength of the spirit. Never set the law above this quality. Jangan bikin hukum di atas kualitas ini. For they are meant to be limitless. Kalau bikin peraturan gereja, peraturan sekolah, peraturan kantor, peraturan rumah sakit, semuanya kayak begini. Udah nggak perlu lagi ekstra hukum lagi. This is it, man. Okay. For, dikatakan selanjutnya, for your self-life, crave the things that offend the Holy Spirit. Itu sebab semua dosa, godaan itu merangsang hawa nafsu dunia, hawa nafsu mata, dan keangkuhan hidup. Kalau Anda hidup dipimpin roh, in step with the Holy Spirit, filled by His presence day by day, belajar. You know what's gonna happen to you? Your self-life that crave things that offend the Holy Spirit and hinder you, menyusahkan Anda from living free within you. Kalau ikut Roh Kudus bebas hidup kita, nggak ada stres. Joy, peace, love, hope, kindness, gentleness, itu kan semua bikin kita jiwanya sehat. Nah, and the Holy Spirit's intense craving, hinder your old self-life. Saya suka loh bahasa Inggrisnya tuh NIV, old man. Put off your old man. Jadi kalau di Amerika tadi, you guys from Dallas, from LA, you know when you say the old man is at home, itu kan maksudnya bokap kan, right? Tapi old man ini adalah old self life yang kita turunin dari engkong, maco, kongco, kakek, eyang, semuanya itu loh. Nah, itu semua kebiasaan yang dari nenek moyang itu intens itu, melawan Roh Kudus. And Roh Kudus intense craving itu hinder your old self, bisa menghalangi nafsu-nafsu manusia lamamu dari dominasi Anda. You know we have given dominion, but not to dominate other people and dominate our craving to the lust of the flesh. Lust of the flesh jangan dominate kita. So then, the two incompatible and conflicting forces. Jadi ada dua kekuatan guys, Aurora ini bahasanya. Within you are your self-life of the flesh, self-life, me life. And the new creation life of the spirit. Aduh, ini ciptaan baru dalam Kristus. This is the new authentic you nih. Okay? Keep in mind. Saya suka yang ini nih. That we who belong to Jesus, kita yang dimiliki Yesus, yang diurapi Tuhan, have already experienced crucifixion. Aduh ini bagus banget nih. Crucifixion, kita yang udah diurapi Tuhan, ditebus dari Yesus, kita tuh udah ngalami crucifixion, penyalipan. For everything connected with our old self-life, semua yang berhubungan dengan kehidupan lama kita, yang diwariskan sama nenek moyang, was put to death on the cross and crucified with Messiah. Jadi Yesus waktu mati di kayu salib ngapain itu? Old self kita, our old desire has been put to death. Jadi makanya kita selalu disuruh memandang salib. Kenapa? Aku udah digantung di situ. Gara-gara kemauanku, nafsuku, duniawiku, serakahku, keangkuhanku. Makanya Yesus mati di kayu salib kan. He became us kan. Jadi look at yourself being dead to be crucified. So, we must live in the Holy Spirit. Aduh bagus banget nih. The Passion Translation Bible. Berikutnya. We must live in the Holy Spirit. Saya gedein ya. We must live in the Holy Spirit and follow after Him. Ini Indri Gautama paraphrase. Follow hard after Him. Artinya apa? My note tuh. This is my personal note. Walking in step beside Him. Bagaimana mau in step kalau kita di belakang dia? Samping dia dong. Jadi tahu pace-nya berapa gede langkah kakinya. Knowing His mind. When you are walking in step, you know His mind. 1 Korintus 2 ayat 16. Tidakkah kita memiliki pikiran Kristus? Know the pace of the Holy Spirit. Know His heartbeat. This is why we are to slow down, to be still, to know Him. Anda nggak butuh to be still and silence kalau nggak ada kata in step. Nggak perlu. Okay, so knowing, berikutnya, knowing and
accepting that each of us is an original. Saya mesti tutup di sini because my time is up. I like this one. Knowing and accepting that each of us is an original. Aduh, bagus banget. Kalau Anda walking in step with the Holy Spirit, you're following Him, beside Him. You know His heartbeat, you know how He think. Gedenya langkah kayak apa, you follow in step. Ditinggal mati juga udah hafal tuh. Kan budaya baru diciptakan, relearning kan. You know what? Then you will know each other. Original, as I am original. This is too much, man. So may we never be arrogant or look down on each other, for each of us are original. We must forsake all jealousy, please, because jealousy diminishes the other value, the value of others. Aku mau doa supaya kita dengan Roh Kudus ada buah seperti ini ya. Kita lagi menuju ke sini selama pandemi. Bapak kami yang di surga, Bapak yang baik, Bapak yang sabar, yang nunggu kita berpuluh-puluh tahun juga mau ditungguin. Aduh, thank you Lord Jesus. May we learn to go back to you. Be open to your invitation. Listen, eat and drink with you, and learn to trust you. Learn how to walk in step with you. And you know, Holy Spirit, when you are here in our heart, you shed abroad the love of God. Kasih Allah dicurahkan di hati kami. We will have peace, joy. We will have self-control. We will have strength. We will have faith that overcomes. Aduh Tuhan. And kita gak akan iri satu sama lain because we are all created as original by God. Aku minta agar semua kita tidak arogan, kita tidak iri dan membanding-bandingkan, tidak merendahkan orang lain, because each of us are original in the sight of God. Berkati kami supaya di masa pandemi ini kami keluar dengan hati dan pikiran seperti Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amen. So we'd like to thank everybody. Thank you Ibu Ratna yang sudah nulis semua catatannya lagi. And we have beautiful PowerPoint. And so this is the typically gaya hidup dari pemimpin yang tidak tergesa-gesa. Because we cannot be in a hurry in this uncertain critical time. Kalau tahu kapan enak. Kalau tahu mesti ngapain enak. Tapi ternyata yang kita bisa lakukan hanyalah setia. Untuk berdiam di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan. Because Roh Kudus adalah the divine excavator. He is the divine archaeologist. Semakin dalam kita berjalan sama Tuhan, semakin dalam kitanya yang dibongkar. Kitanya yang ngelihat kita. Bagaimana kita ini hidup membawa kebiasaan 3 generasi. Dan sampai kita tahu dan kita mau tinggalkan, we cannot be entering the step and the budaya kultur dari the family of God. So saya mau undang Anda semua untuk bikin komen, dan kalau Anda mau bersaksi, kalau Anda mau bagikan apa yang Anda peroleh dari hari ini, dan Anda ada pertanyaan tentunya, gak ngerti atau minta PowerPoint-nya lagi, Anda kan bisa, kalau gak salah kita akan replay ulang, dan Anda akan dimunculkan kembali di YouTube dari link GGA Community. And I invite you to all to study that. And not to forget, buku-buku yang saya akan rekomendasi untuk bagi Anda adalah dari Ruth Haley Barton, which exactly teach me about this. Invitation to Retreat. I like the word invitation. Walaupun ini yang ditebelin retreat, tapi aku tebelin invitationnya. Yang berikutnya, buku dari of course Peter Scott Zero, Emotionally Healthy Spirituality. Emosi Anda adalah petanda dari kondisi kesehatan rohani Anda. Okay, so and these books you can get in Life Bookstore. Anda bisa kontak kita punya Life Bookstore, and bless our ministry from getting the book. And also the other one is Dallas Willard. Judulnya bagus deh, The Spirit of the Discipline. Roh dari si disiplin, orang yang disiplin. Kayak apa tuh? Okay, we have to say goodbye. Thank you again. We'll see you on Thursday. God bless you.
Selamat menikmati liburan merdeka.